Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah. Untuk video yang sebelumnya kita sudah sampai pada tema kabilah-kabilah yang ditawari Islam. Nah, untuk saat ini kita akan sampai kepada tema yaitu orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Selain menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada perorangan secara langsung. Di antara mereka ada yang menolaknya secara baik-baik, dan ada pula beberapa orang yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Siapakah mereka? Mereka diantaranya adalah yang pertama, Suwaid bin Samit. Dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yathrib. Dia dijuluki Al-Kamil atau orang yang sempurna oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, kemudian syairnya, kehormatannya, dan juga nasabnya. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, "Sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku." Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Apa yang ada padamu?" Dia menjawab, "Hikmah Luqman." Beliau berkata lagi, "Bacakan kepadaku." Dia pun membacakannya. Maka Rasulullah berkata, "Sesungguhnya ucapan ini indah, tetapi apa yang aku bawa lebih indah daripada ini? Ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya." Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Dia menerimanya dan masuk Islam. Dia berkomentar, "Sesungguhnya ini memang benar lebih indah." Setelah tidak berapa lama tinggal di Madinah, dia terbunuh pada perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum perang Bu'ats. Dia masuk Islam permulaan tahun 11 dari kenabian. Yang kedua, orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah adalah Iyas bin Mu'adz. Dia seorang pemuda belia dari penduduk Yathrib yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan Aus dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Khazraj. Nah, perlu diketahui teman-teman, suku Aus dan Khazraj ini memang berseteru sejak lama teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Hal ini terjadi sebelum meletus perang Bu'ats pada permulaan tahun ke-11 Hijrah dari kenabian. Sebab para permusuhan dan perselisihan antara kedua kabilah ini sewaktu-waktu dapat meledak. Padahal jumlah penduduk Aus lebih sedikit daripada Khazraj. Tatkala mengetahui kedatangan mereka, beliau datang menghampiri dan menawarkan Islam. Beliau berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau memiliki sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada yang kalian bawa ke sini?" Mereka menjawab, "Ya, apa itu?"
Beliau bersabda, "Aku adalah Rasulullah. Dia mengutusku kepada para hambanya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu pun. Dan diturunkan kepadaku Al-Quran." Kemudian beliau menyebutkan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Salah seorang di antara mereka, yaitu Iyas bin Mu'adz, berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, ini memang lebih baik dari apa yang kalian bawa." Lalu Abu Al-Haysar, Anas bin Rafi, salah seorang yang ikut dalam urusan tersebut, mengambil segempal tanah Al-Batta. Al-Batta ini adalah sebuah tempat di Mekah, dan melemparkannya ke arah wajah Iyas sembari berkata, "Menjauhlah dari kami. Sungguh kami datang bukan untuk tujuan ini." Iyas terdiam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Mereka pun pulang ke Madinah dan tidak sukses mengadakan persekutuan dengan kaum Quraisy. Setelah mereka tiba di Yathrib, tak berapa lama Iyas meninggal dunia. Selama ini dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bertasbih hingga meninggal dunia. Mereka tidak meragukan bahwa dia telah masuk Islam. Oke teman-teman, itu orang kedua. Yang ketiga, orang beriman selain dari Mekah, itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW telah menyebar di Yathrib, yang dibawa oleh Suaid bin Samit dan Iyas bin Mu'adz, kabar ini pun akhirnya juga sampai ke telinga Abu Dzar. Dari sinilah sebab keislamannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Abu Dzar berkata, "Aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Berita tentang adanya seorang yang muncul di Mekah mengaku sebagai nabi telah sampai kepada kami. Lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan berbicaralah dengannya, lalu ceritakan kepadaku tentang beritanya." Dia pun berangkat lalu bertemu dengan beliau, kemudian pulang kembali. Lantas aku bertanya kepadanya, "Apa berita yang engkau bawa?" Dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah melihat orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan." Aku bertanya lagi kepadanya, "Berita yang engkau bawa belum memuaskanku." Aku pun mengambil tas dan tongkat, kemudian berangkat ke Mekah. Tapi aku seolah-olah tidak mau tahu urusannya dan tidak suka bertanya tentang dirinya. Aku sedang minum air Zam-Zam dan berada di Masjid Al-Haram. Tiba-tiba Ali melewatiku sembari menegur, "Sepertinya Anda orang asing." Aku menjawab, "Ya, benar." Dia kemudian pulang ke rumahnya, sementara aku ikut bersamanya, tetapi dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Aku juga tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahukannya. Pada esok harinya, aku datang ke Masjid Al-Haram untuk bertanya kepadanya tentang beliau. Tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku sembari bertanya,
apakah Anda masih belum tahu di mana rumahnya? Aku menjawab, belum. Dia berkata, berangkatlah bersamaku. Dia berkata kepadaku, apa urusanmu? Apa maksud kedatanganmu di negeri ini? Aku memberitahukannya, jika engkau mau merahasiakannya, maka aku akan jelaskan. Dia berkata, aku setuju. Lalu aku bercerita, telah sampai berita kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di sini mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu aku utus seorang untuk berbicara dengannya. Dia pun pulang, tetapi informasi tidak memuaskanku karena sekarang aku ingin menemuinya langsung. Ali berkata kepadanya, engkau memang sudah mendapat petunjuk. Wajahku ini menghadap ke arahnya. Masuklah sebagaimana aku masuk. Karena bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan minggir ke tembok seolah-olah tengah memperbaiki sandalku. Sedangkan kamu teruslah berjalan. Ali pergi dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepada beliau, jelaskan kepadaku tentang Islam. Beliau menjelaskannya, lalu aku seketika masuk Islam. Beliau berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke negerimu. Bila engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali. Maka aku berkata, demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan secara lantang mengatakan di hadapan mereka. Aku kemudian pergi ke Masjid Al-Haram sementara kaum Quraisy ada di sana. Aku berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Mereka berkata, cegah penganut Syabi'ah. Syabi'ah ini adalah sebutan mereka terhadap agama baru. Nah, ada yang dimaksud mereka itu adalah agama Islam, teman-teman. Kita ulangi lagi. Mereka berkata, cegah penganut Syabi'ah ini. Mereka pun mencegahnya. Aku dipukul hingga hampir mati. Lalu ada Al-Abbas mendapatiku dan melindungiku. Mereka mendatanginya, tetapi dia berkata kepada mereka, celakalah kalian. Apakah kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Ghifar? Padahal jalur perdagangan dan lintasan kalian melewati perkampungan mereka. Mereka akhirnya melepaskanku. Esoknya, aku pun kembali mengulangi apa yang aku ucapkan kemarin. Mereka pun melakukan hal yang sama. Lalu Al-Abbas kembali mendapatiku dan melindungiku. Dan mengatakan kepada mereka, apa yang dikatakan kemarin. Itu teman-teman, kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Kita lanjutkan untuk yang keempat, yaitu Tufail bin Amru Ad-Dausi. Ia adalah seorang lelaki mulia, penyair handal, dan ketua kabilah Daus. Kabilahnya memiliki pemerintahan atau semi pemerintahan di beberapa bagian di Yaman. Ia masuk Mekah tahun ke-11 dari kenabian. Sebelum tiba di Mekah, ia sudah disambut oleh kerabatnya di Mekah. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk penyambutan tersebut agar meriah. Mereka berkata kepada Tufail, wahai Tufail, kini engkau telah berada di bumi kami.
kami hendak memperingatkan kepadamu mengenai seorang lelaki yang telah tampil ke depan dan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang berat di kalangan kami. Ia telah memecah belah persatuan di antara kami, memporak-porandakan penghidupan kami. Ucapannya seperti hembusan sihir yang menceraikan di antara bapak dan anak lelakinya, antara seorang dan kawannya, di antara suami dan istri. Kami khawatir bila nanti terjadi kepadamu seperti apa yang terjadi pada kami. Untuk itu, janganlah berbicara kepadanya. Tufail menuturkan, demi Allah, mereka terus mengacaukan pemikiranku dengan ucapan-ucapan seperti itu, hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun kata mereka. Bahkan dalam perjalanan ke masjid, aku menyumbat telingaku dengan kapas. Saat aku sampai di masjid, aku melihat Muhammad sedang sholat di sisi Ka'bah. Aku pun berdiri di dekatnya. Allah menghendaki agar aku mendengar sebagian ucapannya, dan aku mendengar kata-kata yang baik. Aku berkata dalam hatiku sendiri, demi ibuku yang melahirkan diriku. Demi Allah, aku ini penyair handal. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menghalangiku untuk mendengar ucapan lelaki ini? Bila kata-kata memang baik, kata-katanya memang baik, aku bisa menerimanya. Namun bila buruk, aku bisa meninggalkannya begitu saja. Aku diam saja, dan ketika beliau beranjak pulang, aku mengikutinya. Ketika beliau masuk rumah, aku juga ikut masuk, dan aku menceritakan kepadanya tentang kedatanganku. Bagaimana orang-orang menakutiku. Aku menyumbat telingaku dengan kapas, dan mendengarkan sebagian ucapan beliau. Aku berkata kepada beliau, jelaskan agamamu kepadaku. Beliau pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih bagus daripada kata-katanya, dan tidak pernah kutemukan agama yang lebih adil daripada itu. Seketika itu pula aku memeluk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya. Aku berkata kepada beliau, aku ini orang yang dipatuhi di kalangan kaumku. Hari ini aku akan pulang menemui mereka dan menyeru mereka kepada Islam. Karena itu wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar mengaruniakan sebuah bukti sebagai penguat. Maka Rasulullah pun berdoa untukku. Maka Allah mengaruniakan buktinya kepadanya. Ketika ia hampir tiba di kaumnya, wajahnya mengeluarkan cahaya yang memancar. Namun ia berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan cahaya ini di wajahku, karena aku khawatir bila mereka akan berkata, ini adalah dagelan. Akhirnya cahaya itu indah ke cemetinya. Ia mengajak bapak dan istrinya untuk masuk Islam, dan mereka berdua menerimanya. Kaumnya tidak mau masuk Islam begitu saja, tetapi ia tetap telaten mengajak ke mereka. Pada akhirnya, ia ikut berhijrah bersama 70 atau 80 keluarga dari kaumnya setelah perang Khandaq. Kemudian ia mendapatkan cobaan yang baik demi Islam, gugur sebagai orang yang syahid di perang Yamamah. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke orang berikutnya, yaitu yang kelima. Itu adalah Zimad al-Azdi. Ia berasal dari kabilah Az.
Syanu'ah, dari zaman. Ia biasa memberikan pengobatan dengan menghembuskan angin. Ia tiba di Mekah dan mendengar orang-orang berkata, Muhammad adalah orang gila. Ia berkata di dalam hati, aku akan menemui orang itu, siapa tahu Allah menyembuhkannya dengan pengobatanku. Saat bertemu dengan beliau, ia berkata, wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu dengan hembusan angin. Apakah engkau bersedia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak akan ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ia berkata, ulangilah kata-katamu tadi. Maka beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dzimmat berkata, aku pernah mendengar ucapan tukang tenung, tukang sihir, dan para penyair. Namun, aku belum pernah mendengar seperti kata-katamu itu. Padahal, kami telah menguasai kosakata sedalam lautan. Berikanlah tanganmu, dan biarkanlah aku berbaiat atas nama Islam. Akhirnya, Dzimmat berbaiat menyatakan keislamannya. Baiklah teman-teman, itu tadi pribadi-pribadi yang beriman selain mereka penduduk Mekah. Saya akhiri video kali ini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam sebuah tema, yaitu 6 jiwa suci dari bumi Yathrib. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman sehat selalu dan sampaikan salam untuk keluarga. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.